Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari PJBL kami tentang brand analisis Kremlin Clothing. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim kami, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Badar Fadila, ada Rizky Syaban Mulya Saputra, ada Syauki Rizkula Mahmudi, dan juga yang terakhir ada Mulia Warahma. Oke, next. Oke, untuk langkah awal dalam melakukan analisis brand, kami melakukan analisis SCQ atau Situation, Complication, dan Question. Dengan melakukan analisis SCQ, kami dapat mendeteksi akar permasalahan Kremlin, sehingga penyelesaian tantangan Kremlin Clothing lebih runtut dan terkonsentrasi. Untuk hasil analisis pertama, yaitu Situation, situasi brand Kremlin Clothing sendiri memiliki kelebihan yang sangat kuat pada desain konseptual dan ilustratif pada pakaian yang mereka pasarkan. Selain itu, Kremlin Clothing juga memiliki akun media sosial dengan konten yang cukup menarik sesuai dengan tema pakaian mereka, dan mereka melakukan interaksi antar pengguna yang cukup baik pula. Selanjutnya ada complication atau permasalahan yang dihadapi brand. Setelah kami melakukan analisis terhadap Kremlin, isu utama brand Kremlin adalah sulit untuk memperluas pasar mereka. Mengapa demikian? Menurut hasil survei, sekitar 15% dari konsumen fashion yang tertarik pada desain yang lebih eksperimental dan unik. Sementara 85% lebih memilih pakaian dengan desain yang lebih sederhana dan umum. Setelah melakukan analisis situation dan complication, kami menyimpulkan beberapa question yang akan kami pecahkan dalam kasus brand innovation Kremlin Clothing, yaitu bagaimana Kremlin Clothing bisa memperluas pasar melalui inovasi pada identity brand, marketing communication campaign, dan ada brand activation. Kami juga melakukan analisis internal, yaitu SWOT analysis. Untuk yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kremlin memiliki kekuatan dalam segi desain pakaian yang mereka miliki dengan mengangkat desain konseptual, inovatif, dan juga unik yang dapat memicu buzz marketing di media sosial. Kremlin Clothing dapat memiliki citra kreatif dan artistik sehingga dapat menarik konsumen yang menghargai seni dan kreativitas. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan sendiri dari brand Kremlin ialah desain yang kompleks dan abstrak, yang membuat konsumen kesulitan untuk mengidentifikasi brand. Lalu target konsumen yang Kremlin miliki cukup terbatas untuk saat ini, karena tidak semua konsumen menghargai suatu kreatifan yang mereka miliki pada brand mereka. Yang terakhir adalah biaya produksi yang harus disiapkan Kremlin cukup tinggi karena desain ilustratif yang mereka miliki. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dari Kremlin yang pertama yaitu dapat memperluas jangkauan target pasar mereka melalui promosi di media sosial, pameran seni, dan kerjasama dengan seniman atau desainer ternama. Lalu Kremlin dapat menambahkan variasi produk seperti aksesoris atau karya seni yang dapat menarik konsumen yang ingin memiliki karya seni yang unik dan berbeda. Selanjutnya, Kremlin bisa memperluas pasar internasional mereka dengan mengikuti tren global dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman yang dihadapi brand Kremlin ialah persaingan pasar yang cukup ketat di industri fashion yang dapat menyulitkan Kremlin untuk memenangkan persaingan pasar. Lalu perubahan tren fashion yang cenderung berubah cepat dapat mempengaruhi kesuksesan dari brand Kremlin yang mengandalkan desain konseptual inovatif dan juga unik. Analisis internal juga kami lakukan menggunakan metode marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Untuk produk, Kremlin sendiri brand ini memiliki desain yang unik dan inovatif dengan tema bernuansa Jepang yang modern dan menarik perhatian. Produk-produknya menggunakan kombinasi desain konseptual dan ilustratif dan juga sablonan berkualitas tinggi dengan bahan berkualitas tinggi, sehingga memberikan kenyamanan optimal saat dipakai dan menjamin kualitas yang terbaik. Untuk logo Kremlin sendiri dirancang dengan sangat cermat dan mudah diingat, terdiri dari dua huruf K yang saling bersebelahan dan menciptakan kesan yang mewah dan kekuatan. Untuk price sendiri, harga yang ditawarkan Kremlin Clothing cukup terjangkau. Kremlin Clothing menawarkan harga yang bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000.
Meskipun harga yang cukup terjangkau, brand ini tidak mengorbankan kualitas produknya. Mereka tetap menjaga kualitas produk dengan ketat demi memberikan kualitas terbaik bagi pelanggannya. Selanjutnya ada Place. Brand Kremlin saat ini menjual produknya di beberapa toko offline yang berlokasi di Bandung. Serta mereka juga memiliki beberapa akun online shop seperti di Shopee, Lazada, dan juga website resmi yang mereka miliki. Selain itu, Kremlin juga memiliki akun Instagram yang mereka gunakan untuk melakukan promosi produk terbarunya yang mereka miliki. Dengan adanya platform baik secara online maupun offline, Kremlin memudahkan para pelanggan untuk membeli produknya dan meningkatkan aksesibilitas brandnya. Hal ini juga membantu Kremlin untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan produknya secara signifikan. Selanjutnya ada promotion. Kremlin melakukan strategi promosi dengan menawarkan diskon dan penawaran khusus yang menarik di setiap pembeliannya. Selain itu, Kremlin juga sering mengikuti acara pameran fashion seperti bazar dan lain-lain untuk memperkenalkan produknya dan menjalani hubungan dengan pelanggan potensial. Dengan strategi promosi yang efektif, Kremlin bisa meningkatkan popularitas dan citra brandnya di mata masyarakat. Oke, kami juga melakukan analisis eksternal dengan melakukan analisis kompetitor dari Kremlin. Kita mengambil contoh kompetitor Uniqlo dan Erigo. Secara konsep, ketiga brand ini memiliki konsep desain pakaian yang berbeda-beda. Kremlin Clothing sendiri mengusung konsep tema desain konseptual dan ilustratif dengan tema Jepang. Sedangkan Uniqlo mengangkat konsep yang namanya Lifewear, yaitu konsep yang dipercaya Uniqlo untuk membuat semuanya lebih simpel dan juga lebih baik. Sedangkan Erigo mengangkat konsep gender neutral atau konsep pakaian yang bisa dipakai oleh semua gender. Untuk ketiga brand tersebut sudah cukup baik dalam mengelola platform digital yang mereka miliki dan mencerminkan citra brand atau konsep yang mereka angkat pada pakaian mereka. Namun ketiga brand tersebut juga memiliki kekurangan seperti pada akun media sosial Uniqlo, mereka sangat jarang melakukan interaksi kepada pelanggan mereka. Sedangkan Kremlin sendiri masih kurang dalam segi konten yang mereka miliki, khususnya di akun media sosial TikTok mereka. Sedangkan Erigo memiliki kekurangan, yaitu banyaknya akun media sosial Instagram mereka, sehingga itu akan membuat para pelanggan mereka kebingungan dan membuat beberapa sosial media mereka menjadi tidak terlalu aktif dibandingkan akun utamanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian PES Analysis atau Political, Social, Economic, dan Teknologi. Pada slide kali ini, kedua ada table yang pertama mengenai kekuatan lingkungan utama atau Key Environment Forces. Lalu di sebelahnya ada implikasi terhadap brand Kremlin Clothing itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas mengenai political. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 mengatur persyaratan dan prosedur ekspor produk dari Indonesia termasuk pakaian. Peraturan ini mencakup persyaratan sertifikasi seperti izin ekspor, label, dan persyaratan teknis lainnya yang harus dipenuhi oleh eksportir dengan tujuan untuk memastikan produk yang diekspor memenuhi standar kualitas, keamanan, dan keberlanjutan yang ditetapkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri tujuan ekspor tersebut. Lalu kita masuk ke political bagian implikasi terhadap Kremlin Clothing. Dengan adanya peraturan menteri yang tadi sudah saya sebutkan, diharapkan eksistensi Kremlin Clothing sebagai brand pakaian yang menyediakan layanan penjualan digital dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai brand berkualitas. Peraturan ini mengatur persyaratan seperti sertifikasi izin ekspor, label, dan persyaratan teknis lainnya. Dengan memenuhi persyaratan ini, brand Kremlin Clothing dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap standar kualitas, keamanan, dan keberlanjutan dalam produksi ekspor produk mereka. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Kremlin Clothing adalah brand yang dapat dipercaya dan berkualitas. Lalu kita akan masuk ke bagian economics, key environment forces.
Pasar pakaian di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pertokoan Indonesia atau APRindo, penjualan retail pakaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor seperti meningkatnya pendapatan masyarakat dalam berkontribusi pada peningkatan daya beli konsumen, lalu ada terjadinya perubahan gaya hidup yang di masyarakat Indonesia, lalu yang ketiga berkembangnya industri fashion di Indonesia turut mendorong pertumbuhan pasar pakaian. Dengan adanya pertumbuhan yang pesat dalam pasar pakaian Indonesia, terdapat peluang yang besar bagi pelaku usaha dalam industri fashion seperti Kremlin Clothing ini sendiri untuk memperluas dan mengembangkan brand mereka. Lalu kita masuk ke bagian implikasi terhadap brand Kremlin Clothing ini. Kremlin Clothing merupakan sebuah perusahaan fashion yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan pesat pasar pakaian di Indonesia. Dengan pertumbuhan pasar yang pesat, ada peluang untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan memperluas jangkauan bisnis mereka. Dengan peningkatan penjualan dan ekspansi pasar yang berkontribusi pada peningkatan keuntungan bagi Kremlin Clothing, selain itu, pertumbuhan pasar juga diberikan kesempatan kepada Kremlin Clothing untuk meningkatkan nilai merek mereka. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan pesat di pasar pakaian di Indonesia, Kremlin Clothing dapat mengalami peningkatan penjualan, ekspansi pangsa pasar, peningkatan keuntungan, peningkatan nilai merek, dan keuntungan kompetitif. Lalu selanjutnya, kita masuk ke bagian social key environment forces. Pada bagian ini, platform e-commerce populer kayak Tokopedia, Shopee, dan Lazada menjadi tempat utama bagi penjual pakaian untuk mencapai pasar yang luas. Keberadaan platform e-commerce tersebut memungkinkan penjual pakaian termasuk Kremlin Clothing untuk menjual produk mereka secara online tanpa batasan geografis. Platform e-commerce juga menawarkan berbagai fitur dan kemudahan bagi penjual seperti sistem pembayaran online, logistik pengiriman yang terintegrasi, dan dukungan pemasaran. Serta dengan menggunakan platform ini, brand Kremlin Clothing dapat meningkatkan visibilitas produk mereka, menargetkan audiens yang lebih luas, dan meningkatkan peluang penjualan. Namun, dengan menghadapi persaingan yang ketat di pasar e-commerce, perusahaan juga perlu mengembangkan strategi pemasaran dan layanan pelanggan yang efektif untuk tetap relevan dan bersaing di industri ini. Lalu kita masuk ke bagian implikasi terhadap brand Kremlin Clothing. Dalam menghadapi dominasi e-commerce yang sebagai saluran penjualan utama dalam industri pakaian di Indonesia, Kremlin Clothing perlu tetap mengikuti dan mengantisipasi perubahan tren fashion dan preferensi konsumen. Perubahan dalam tren fashion dapat terjadi dengan cepat dan perusahaan harus siap dan untuk menghadapi terjadinya fashion yang lumayan cepat dan di pasar yang kompetitif. Dalam dunia fashion juga semakin beragam dan Kremlin Clothing harus memperhatikan kebutuhan dan preferensi konsumen dari berbagai latar belakang. Dengan bermitra dengan platform e-commerce populer seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, perusahaan brand Kremlin Clothing ini dapat mencapai pasar yang lebih luas tanpa perlu membuka toko fisik di berbagai lokasi. Secara keseluruhan, Kremlin Clothing dapat memanfaatkan dominasi e-commerce sebagai saluran utama di industri pakaian di Indonesia dengan mengikuti tren fashion, memperhatikan inklusivitas, dan memanfaatkan platform e-commerce yang populer. Dengan strategi yang tepat, perusahaan brand Kremlin ini dapat mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan mengoptimalkan keuntungan sambil meminimalkan biaya operasional. Lalu kita masuk ke bagian teknologi key environment forces. Nah, platform-platform seperti di Instagram, Facebook, dan TikTok ini udah jadi tempat populer bagi
para penjual pakaian untuk memperkenalkan produk-produk mereka, berinteraksi sama-sama pelanggan, dan membangun merek mereka sendiri. Penjual pakaian juga dapat membuat akun bisnis mereka dan membagikan foto-foto produk mereka pada audiens yang lebih luas, seperti di TikTok, yang menjadi platform berupa video pendek yang semakin populer. Saat ini juga telah menjadi salah satu tempat buat para penjual memperkenalkan produk-produk mereka secara lebih kreatif. Selain itu juga ada influencer dan selebriti yang memainkan peran yang besar dan mempengaruhi tren fashion dan mempromosikan produk pakaian di media sosial. Lalu kita masuk ke implikasi terhadap brand Kremlin Clothing. Dengan menggunakan Instagram, Kremlin Clothing dapat memperluas jangkauan pelanggan potensial, membangun kesadaran merek, berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan membagikan konten yang menarik tentang produk mereka. Melalui akun Instagram resmi Kremlin Clothing, mereka dapat mengunggah foto dan video produk mereka dengan tampilan yang menarik dan estetis. Dengan menggunakan tagar atau hashtag yang relevan, Kremlin Clothing dapat meningkatkan visibilitas konten mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu penggunaan media sosial seperti Instagram ini sebagai alat promosi dan dapat membantu brand Kremlin Clothing meningkatkan visibilitas mereka dan membangun komunitas pengikut yang loyal dan mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan. Boleh tolong di next. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian STP atau Segmentation, Targeting, and Positioning. Kita akan membahas segmentation terlebih dahulu. Produk clothing Kremlin Clothing, produk brand Kremlin Clothing ini menerapkan segmentasi pasar mereka untuk konsumen yang menyukai konsep fashion atau tema nuansa Jepang. Bisa kita lihat dari produk mereka yang mereka tawarkan kepada konsumen seperti jaket, kaos, kemeja yang terfokus pada desain clothing bertemakan Jepang. Kremlin juga menetapkan konsep Jepang tidak hanya pada produk yang mereka jual, mereka juga menerapkan pada promosi produk yang mereka promosikan melalui platform Instagram yang mereka punya dengan menampilkan model yang dikemas dengan tema Jepang. Dengan menerapkan segmentasi pasar yang tepat dan promosi yang selaras dengan tema brand Kremlin Clothing yang mereka miliki, Kremlin dapat meningkatkan tingkat kesadaran mereka yang mereka miliki dan mampu menarik konsumen dengan minat fashion Jepang yang mereka tawarkan. Lalu kita akan masuk ke bagian targeting. Pada bagian targeting ini, Kremlin menargetkan produk mereka terutama pada pria yang ingin menyesuaikan gaya fashion keseharian mereka yang memiliki tema fashion bernuansa Jepang. Seperti yang tadi saya sebutin, Kremlin ini menargetkan konsumen dengan usia muda yang ingin memiliki tampil simple namun sesuai dengan perspektif gaya fashion Jepang yang mereka miliki. Namun tidak berfokus dalam menargetkan produk mereka kepada 12 konsumen yang memiliki gaya fashion semi-normal dan vintage. Pria muda dengan gaya fashion casual dan street style menjadi target utama brand Kremlin. Lalu kita akan masuk ke bagian positioning. Mereka secara khusus menargetkan pria muda dengan selera fashion yang tertarik pada gaya Jepang yang tadi udah saya sebutin lagi. Dengan fokus pada brand lokal, Kremlin Clothing mungkin juga menonjolkan aspek kebudayaan Indonesia dalam beberapa desain mereka dan menciptakan perpaduan menarik antara Jepang dan elemen lokal. Dengan pendekatan ini, Kremlin Clothing berharap untuk menarik pria muda dengan selera fashion bernuansa Jepang, menawarkan produk berkualitas tinggi yang nyaman dan memiliki daya tarik visual yang kuat. Dengan memenuhi kebutuhan dan preferensi target mereka, brand Kremlin Clothing dapat membangun citra merek yang khas dan mendapat di tempat pasar fashion yang kompetitif. Boleh tolong di next.
Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil riset. Pada hasil riset ini sebanyak 84,4% responden tidak pernah mengetahui adanya brand Kremlin Coating ini sendiri. Lalu ada 10% dari 10 responden dari total 90 jumlah responden atau 58,8% mengetahui brand Kremlin Coating ini melalui media sosial. Lalu ada sebanyak 46,7% responden tidak familiar dengan brand Kremlin. Lalu ada sebanyak 88,9% responden mempertimbangkan faktor kualitas produk. Terus 87,8% mempertimbangkan desain gaya yang menarik. Lalu ada 84,4% mempertimbangkan reputasi merek dalam pembelian produknya. Sebanyak 82,2% responden tidak pernah melihat iklan promosi dari brand Kremlin Coating ini. Lalu 97,8% responden tidak melihat adanya kolaborasi antara brand Kremlin dengan para influencer atau brand lain. Lalu ada 88,9% responden tidak pernah mengunjungi atau mengikuti akun media sosial milik Kremlin Coating untuk meningkatkan promosi pada web dan juga media sosial yang mereka miliki. Boleh tolong di next. Lalu ada 56,7% responden merasa penting untuk memiliki produk pakaian merek terkenal atau populer. Lalu ada 52,2% responden sering mengikuti tren model fashion terbaru. 42,2% menghabiskan waktu untuk mencari informasi tentang merek pakaian sebelum membelinya. Ada 50% responden sering mencari penawaran diskon atau promo saat belanja. Ada 86,7% responden memiliki budget belanja senilai 100 hingga 500.000. Lalu yang terakhir ada 87,8% responden memilih perbanyak konten review, testimoni produk untuk berinteraksi kepada para konsumen. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, dari penjelasan yang disebutkan oleh teman saya barusan, itu bisa dapat disimpulkan kalau misalnya si brand Kremlin Coating itu masih kurang dari segi brand awareness-nya dan juga dari segi promosi di konten media sosial, sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum tahu nih tentang eksistensi dari brand Kremlin Coating itu. Nah, kelompok kami itu menyarankan membuat sebuah brand innovation yang terdiri dari dua, yaitu ada brand activation dan juga brand identity innovation. Boleh di next. Nah, dari brand activation yang tadi saya sebutkan tadi itu, kita mau optimalisasi dari segi digital platformnya. Oke, next. Oke, kita mulai dari campaign yang kita buat dulu. Bukan campaign, sebenarnya kita membuat kayak suatu campaign, ibaratnya tadi campaign, itu Kremlin Creation, Inspired and Create. Jadi dari sini kita tuh membuat konten giveaway. Nah, dalam konten giveaway itu Kremlin Coating itu mengajak penggemar dan para seniman kreatif, bukan seniman kreatif maksudnya kayak misalnya anak-anak yang memang memiliki minat ataupun bakat di bidang seni gitu. Untuk mereka tuh mengkreativitaskan ide mereka dengan tujuan dari giveaway ini tuh untuk memperluas keterlibatan dengan audiensnya. Jadi kita tuh menghargai kreativitas mereka dengan membangun hubungan yang lebih erat antara si Kremlin Coating ini dengan si para konsumen nantinya. Nah, nanti para konsumen yang tadi itu diminta untuk menciptakan suatu karya seni secara digital gitu, kayak konsep ilustrasi secara digital itu baik dalam bentuk sketsa, desain grafis, ataupun karya seni lainnya yang merefleksikan estetika, konsep, dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh si Kremlin Coating itu sendiri. Kan tadi kita udah bahas kalau misalnya Kremlin Coating itu bukan saya lebih ke Jepangan. Jadi para konsumennya itu nanti bisa dalam konten giveaway ini tuh diminta untuk membuat sebuah desain gitu. Nah, nanti mereka tuh bisa menggunakan imajinasi dan kebebasan kreatif untuk menginterpretasikan dan menginspirasi nih melalui karya mereka sendiri. Nah, kemudian mereka mengupload hasil desain mereka ke media sosial dengan menyertakan hashtag kayak Kremlin Creation, Inspiration, and Create. Nah,
nanti pemenang dari, nah nanti si pihak Kremlin Clothing-nya ini tuh bakal nyeleksi nih dari yang tadi udah disertakan hashtag, kan mereka bisa melihat nih dari para konsumen ini yang udah ngebuat desainnya, siapa aja yang desainnya paling bagus. Nanti pemenang dari giveaway ini akan diumumkan melalui media sosial Kremlin Clothing. Nah, mereka ini akan menerima hadiah berupa produk dengan desain yang mereka buat sendiri dan kemungkinan kesempatan untuk fitur dan juga kampanye pemasaran melalui kolaborasi dengan Kremlin Clothing-nya. Jadi nanti bisa aja kayak setelah mereka menang, mereka dapat produk dari desain, dapat produk dari Kremlin Clothing dengan desain yang mereka buat, mereka juga bisa diajak kolaborasi gitu. Kayak kenapa berminat untuk ikut konten giveaway ini, apakah ada ketertarikan di bidang sini segala macam kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada kita mengoptimasi di bidang sosial media dan juga e-commerce. Nah, kalau untuk di sosial media dan e-commerce ini sebenarnya kita itu mengacu pada kayak platform media sosial yang Kremlin itu punya, kayak misalnya ada dari TikTok dan juga Instagram dan juga YouTube nih teman-teman. Nah, jadi itu kalau misalnya dari TikTok itu kami tuh menyarankan Kremlin itu berfokus pada optimasi TikTok Live dan juga TikTok Shop nih, karena tadi kan di data survei yang bisa dilihat itu bahwa banyak dari para konsumen itu lebih suka berbelanja secara online gitu, dan juga kalau dari data survei yang sudah kami kumpulkan itu, orang-orang tuh juga banyak cenderung lebih suka berbelanja di TikTok Shop. Makanya kita bisa memanfaatkan platform dari TikTok Shop ini untuk bisa memperluas pangsa pasarnya. Dan lagi kan, lagi marak banget nih tren yang namanya TikTok Live. Nah, dari hype yang dibangun oleh TikTok Live ini, kita juga bisa nih untuk bisa menggait audiens untuk bisa memancing dan memperluas pangsa pasar kita. Nah, dari TikTok Live ini kan kita lihat tahu, Mas, tadi dari yang udah dijelasin oleh teman saya Mulia, itu kan masih banyak masyarakat ataupun konsumen di Indonesia itu yang masih belum tahu nih dan belum pernah lihat nih Kremlin Clothing ini berkolaborasi sama yang namanya influencer. Nah, kami itu menyarankan untuk Kremlin Clothing sendiri itu untuk bisa berkolaborasi dengan salah satu influencer yang memang juga memiliki ketertarikan dan juga minat di dunia Jepang, yaitu Fadil Jaidi nih. Nah, yang kita tahu kan juga Fadil Jaidi itu sendiri kan memiliki jumlah followers dan juga audiens yang cukup banyak nih. Nah, kita bisa memanfaatkan dari tiap strategi promosi endorsement untuk bisa meningkatkan juga menaikkan penjualan dari Kremlin Clothing itu sendiri. Nah, untuk dari segi Instagram, kami itu merekomendasikan Kremlin Clothing untuk mempromosikan produk aktivitasnya melalui konten giveaway tadi. Nah, menyambung tadi konten giveaway yang tadi sebutkan di awal, sebenarnya kan kalau bisa dilihat sebenarnya kalau dari segi followers Kremlin Clothing itu kan masih lebih banyak ada di Instagram dibandingkan dengan di TikToknya. Sebenarnya itu nggak jadi masalah, kita tinggal memindahkan memindahkan medianya aja gitu. Jadi kalau misalnya kita buat pengumuman atau announcement-nya di Instagram untuk memancing hype followers yang ada di Instagramnya, nah nanti mereka juga bakal disuruh untuk nge-follow TikTok si Kremlin Clothing-nya. Jadi secara nggak langsung itu juga bisa meningkatkan engagement followers dari si TikTok Kremlin Clothing-nya. Nah, kurang lebih kalau konsep giveaway-nya sama kayak yang tadi dijelaskan di atas. Nah, kalau untuk dari segi optimasi media platform YouTube, kami itu menyarankan channel Kremlin Clothing itu membuat konten video melalui video short dan juga isi konten serupa dengan ide pada TikTok dan juga Instagram. Oh ya, untuk yang di balik lagi ke TikTok kan tadi saya jelaskan, kan lagi banyak banget marak itu terkenal banget sama video konten kreativitas green screen gitu ya. Kayak yang bisa ya yang teman-teman bisa lihat di sini, itu kan ada yang ilustrasi itu yang punyanya Bank Mega ya. Itu sebenarnya bisa menjadikan suatu strategi promosi gitu untuk memancing ketertarikan kayak ini tuh apa sih gitu. Jadi kayak bisa ngebuat dubbing secara green screen gitu loh. Jadi kayak ya udah kita berstorytelling aja gitu menceritakan tentang produk Kremlin Clothing itu menggunakan media dubbing green screen yang dibuat oleh si Bank Mega ini. Yaitu bisa menjadi salah satu strategi promosi untuk memancing hype dari audiensnya. Oke, bisa di next. Oke, optimalisasi website. Nah, kalau kita dari sini tuh kelompok kami tuh membuat suatu rancangan ya, kayak grand design untuk website Kremlin Clothing. Jadi kami tuh sudah riset dan berkunjung ke website Kremlin Clothing, dan kami merasa website dari Kremlin Clothing ini tuh masih kurang nyaman gitu untuk
pengguna atau tuh untuk bertransaksi bagi para konsumen ke Kremlin Clothing itu. Nah, kami dari kelompok kami itu membuatkan suatu desain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Kremlin Clothing sendiri untuk dijadikan suatu gambaran desain yang lebih nyaman untuk konsumennya agar lebih mempermudah konsumen untuk berbelanja di websitenya. Nah, dari website ini pun bisa dijadikan suatu ibaratnya branding gitu loh, dan di website ini kita bisa lebih memperkenalkan produk Kremlin Clothing lebih jelas dibandingkan di e-commerce dan juga di media sosialnya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada brand identity innovation. Nah, untuk tagline sendiri kita menyarankan menggunakan illustrate your style, where art and fashion collide. Nah, untuk frasa illustrate your style ini menggambarkan bagaimana kemampuan para konsumen dalam mengungkapkan gaya pada konsumen itu sendiri melalui pakaian dan aksesoris. Nah, sementara untuk kata-kata where art and fashion collide menekankan pada seni dan model yang menunjukkan pakaian dari brand Kremlin bukan hanya sekedar pakaian fashion biasa, tetapi juga bisa menjadi bentuk seni yang menggabungkan estetika visual dan kreativitas. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya ada icon desainnya. Ini merupakan beberapa desain logo yang bisa kami sarankan untuk brand Kremlin untuk bisa menjadi salah satu brand identity mereka, sekaligus menjadi sebuah promosi pasif untuk brand Kremlin itu sendiri. Next. Selanjutnya marketing communication campaign. Yang pertama ada key opinion leader. Kita bisa menggunakan jasa para influencer dengan kita mengendorse mereka. Yang pertama ada Fadil JD yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya Badar. Dia mempunyai followers yang banyak sehingga kita bisa reach market yang lebih luas lagi. Dan yang selanjutnya yang kedua kami menyarankan Kazama Hussein. Dia merupakan salah satu content creator di TikTok yang memfokuskan diri kepada fashion, sehingga dengan kita mengendorse Kazama Hussein, kita bisa memperkenalkan brand Kremlin ini kepada para konsumen yang sangat-sangat tertarik dengan fashion itu sendiri. Nah, selanjutnya ada key strategi. Kita mempunyai 3 strategi. Yang pertama, video review selama menggunakan pakaian dari Kremlin Clothing. Lalu yang kedua, content review produk Kremlin Clothing yang menjelaskan terkait bahan, kualitas, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengadakan program giveaway bagi para konsumen yang membuat video paling menarik. Dan yang terakhir ada appendix. Yang pertama, optimasi platform digital media sosial. Yang pertama itu ada endorsement melalui influencer dengan periode 1 bulan dengan 2 kuantitas atau 2 influencer dengan total 10 juta rupiah. Lalu giveaway dengan periode 1 bulan dengan kuantitas 100 peserta dengan total hadiah 10 juta rupiah. Lalu ada talent content creator periode 1 bulan dengan kuantitas 4 content creator dengan total 4 juta rupiah, dan website dengan periode 1 bulan dengan kuantitas 1 dengan total 990.000 rupiah. Lalu yang kedua ada brand identity innovation, hanya ada untuk icon design, dan itu dengan periode per tahun dengan total 1,2 juta rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.